warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Majelis Mahasiswa Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Al-Hikmah 2. Beliau Kiai Haji Salahuddin Masruri, Kiai Haji Siti Masruri, Kiai Haji Salahuddin Masruri, dan Kiai Haji Wiwi Mustalifah. Yang saya hormati Ketua Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Al-Hikmah 2, beliau Kiai Haji Hasyar Alamuddin Masruri. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMK Witaksana Al-Hikmah Serpong, beliau Bapak Adesusma Eskoners. Dan yang saya hormati pula Bapak Ibu Dewan Guru, Dewan Juri, serta teman-teman seperjuangan saya yang saya hormati dan saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya, terutama nikmat sehat dan panjang umur, sehingga kita dapat berkumpul dan hadir dalam acara gelar karya pada hari ini. Salawat serta salam tak lupa kita hadiahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan sehingga kita bersolawat, maka kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamat kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Pertama, izinkan saya untuk pidato pada kali ini dengan tema nasionalis atau kemerdekaan. Teman-teman, ibu guru yang saya banggakan, senang sekali rasanya saya dapat berdiri di sini menyapa para hadirin sekalian dalam rangka acara gelar karya Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila SMK Witaksana Al-Hikmah Serpong. Bapak Ibu guru dan teman-teman yang saya banggakan, pada tanggal 17 Agustus tahun 2024 nanti, kita, terutama Indonesia, akan memperingati hari kemerdekaannya yang ke-79 tahun. Sungguh usia yang sudah menua. Jika kita bayangkan atau kita cocokkan Indonesia dengan seorang laki-laki, maka Indonesia sudah sama dengan kakek-kakek tua yang memiliki rambut putih, tulang yang rapuh, serta tenaga yang boleh melemah. Tetapi itu hanyalah bayangan kita saja, dan saya harap Indonesia tidak dalam keadaan apa yang kita bayangkan. Karena saya yakin semangat kemerdekaan Indonesia akan selalu tertai dalam jiwa-jiwa para pemuda Indonesia dan serta seluruh rakyat Indonesia. Namun, teman-teman semua sebagai generasi muda, sebagai generasi penerus bangsa, bagaimana sih cara kalian dalam memaknai kemerdekaan ini? Teman-teman yang berbahagia, cara yang pertama kita dalam memaknai kemerdekaan ini ialah dengan kembali membaca sejarah. Kenapa saya katakan begitu? Karena dengan membaca sejarah, atau pertama, dengan membaca sejarah, kita bisa memetik segala nilai-nilai pendidikan. Selain itu, perlu kalian ketahui bagaimana bisa kita berbicara jika kita saja tidak bisa membaca. Bagaimana bisa kita menulis dengan lancar jika kita saja tidak bisa membaca. Dan bagaimana bisa kita berkarya secara mantap dan bermanfaat bagi negeri dan bangsa ini jika kita saja tidak bisa membaca. Semua itu diawali dengan membaca. Karena dengan membaca kita bisa memetik segala nilai-nilai pendidikan, nilai-nilai karakter, serta
nilai-nilai kebaikan dari para tokoh pejuang bangsa di era penjajahan. Teman-teman, saya banggakan. Ada cara yang kedua, kita sebagai seorang pelajar dalam memaknai kemerdekaan ini ialah dengan menjadi pribadi yang bersikap open minded. Mungkin kalian semua bertanya-tanya, apa sih itu open minded? Open minded artinya ialah berpikir secara terbuka. Nah, mungkin kalian semua juga bertanya-tanya lagi, apa kaitannya berpikir terbuka dengan pemaknaan kemerdekaan ini? Teman-teman, saya banggakan, seringkali kita temui di zaman sekarang banyaknya orang yang berbeda pendapat, pandangan, atau bahkan yang lainnya itu yang jarang juga memicu segala permusuhan, perselisihan, atau bahkan kericuhan. Maka dari itu, kita sebagai pelajar muda, sebagai generasi muda, generasi penerus bangsa, jangan kita memiliki pola pikir yang sempit. Karena jika kita selalu memiliki pemikiran sempit, entah sampai kapan dunia kita ini bisa maju. Jika kita masih membeda-bedakan antara ras, suku, bangsa, bahasa, bahkan gender, maka sampai kapan diri kita dan negeri ini akan bisa maju? Bagaimana mestinya ibu kita Kartini yang telah menulis dan tulisannya tembus hingga media besar berada, bagaimana organisasi Budi Utomo berdiri yang memunculkan cikal bakalnya para pemuda-pemudi yang penuh semangat dan penuh kecerdasan. Bagaimana pula Bung Karno serta kawan-kawan yang telah menyusun Pancasila sebagai negara atau dasar negara kesatuan Republik Indonesia ini. Semua itu tidak didapat karena kebetulan. Semua itu didapat karena usaha, kerja keras, serta pembelajaran sebanyak banyak. Maka dari itu, pentinglah kita sebagai generasi muda untuk memiliki sikap open minded alias berpikir secara terbuka. Karena dengan kita memiliki pemikiran yang terbuka alias open minded, itu merupakan kontribusi diri kita dalam kemajuan negeri dan bangsa ini. Maka dari itu, marilah kita tingkatkan toleransi kita terhadap sesama, mantapkan akhlak mulia kita, serta teruslah berusaha menjadi pelajar yang berprofil Pancasila. Jadi itu dia pidato singkat yang bisa saya sampaikan. Bapak Ibu guru serta teman-teman saya sampaikan. Jadi kesimpulan dari apa yang telah saya sampaikan, ada dua poin penting yang perlu kalian sebagai pelajar muda, sebagai generasi bangsa penerus bangsa yang harus kalian ketahui. Poin pertama, membaca itu penting. Kenapa saya katakan begitu? Karena dengan membaca kita bisa melihat dunia, dengan membaca kita bisa melihat isi dunia, dan dengan membaca kita bisa melihat sisi baik dan buruknya dunia ini. Poin kedua yang perlu kalian ketahui juga sebagai generasi muda, generasi penerus bangsa, yaitu dengan menjadi pribadi yang bersikap open minded alias berpikir secara terbuka. Karena dengan kita memiliki sikap open minded alias berpikir secara terbuka, itu merupakan wujud kontribusi diri kita dalam kemajuan negeri dan bangsa ini. Itu dia materi pidato yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya tutup, saya ada sedikit kata-kata motivasi yang mungkin bisa sedikit memotivasi diri kalian. Kata-katanya ialah, kemerdekaan bukanlah hadiah dari Belanda. Kemerdekaan tidaklah didapat karena keberuntungan atau dengan cuma-cuma, tetapi kemerdekaan ini adalah hasil tetesan darah para pejuang bangsa. Teman-teman saya banggakan,
dia tidak singkat saya pada kesempatan kali ini. Saya mohon maaf jika ada tutur kata yang salah atau penyampaian yang kurang. Saya mengucapkan selamat memperingati hari kemerdekaan yang ke-79 nanti, dan teruslah berusaha menjadi pemuda yang berprofil Pancasila serta terapkanlah segala nilai-nilai kebaikan kita dimanapun kita berada. Sebelum saya akhiri pidato saya kali ini, saya ingin mengetes kesemangatan kalian sebagai generasi muda, generasi penerus bangsa. SMK, SMK, Wicaksana, Al-Hikmah, SMK Wicaksana Al-Hikmah, Merdeka, Merdeka, Takbir. Kemudian pidato yang saya sampaikan, saya Ofal Fikri Al-Mizan, perwakilan dari kelas 11 TPC 1, mengumumkan pamit mengundurkan diri. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.